Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mahasiswi Unisma dengan NPM 219010812222. Di sini saya akan mempresentasikan dari buku perpajakan untuk akademisi dan pelaku usaha yang ditulis oleh Ibu dosen Jenny Susanti, SE, MM, BKP, dan Dr. Andes Ahmad Dahlan, SH, MSA, AK, CA, BKP. Dan di sini saya akan menerangkan bab PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Tujuan pengenaan PPNBM berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009. Tujuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah adalah yang pertama, perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Yang keempat, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Objek PPNBM, barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN, pajak penjualan atas barang mewah dikenakan terhadap beberapa barang berikut, yaitu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Dasar pengenaan pajak PPNBM. A. Atas impor menggunakan nilai impor. B. Atas penyerahan di dalam daerah pabean menggunakan harga jual, penggantian, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha. Penetapan tarif PPNBM. Tarif PPNBM dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, tarif umum PPNBM yang diatur di pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Yang kedua, tarif khusus PPNBM dikenakan kepada pengusaha atau ekspor BKP tergolong mewah yaitu 0%. Tarif PPNBM sepenuhnya diatur dalam PMK dan ditentukan berdasarkan klasifikasi BKP mewah. Secara umum, tarif PPNBM dibagi menjadi dua, yaitu tarif PPNBM kendaraan bermotor dan non-kendaraan bermotor. Mekanisme PPNBM. Mekanisme pemungutan PPNBM dilakukan dengan faktur pajak sebagaimana disyaratkan dalam pemungutan PPN. Yang kedua, sesuai pasal 10 ayat 2 Undang-Undang PPN, PPNBM yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor BKP yang tergolong mewah tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPNBM yang dipungut. Penghitungan PPN dan PPNBM. Yang pertama, kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan barang kena pajak paling sedikit memuat nilai kontrak, dasar pengenaan pajak, dan besarnya pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Yang kedua, nilai kontrak atau perjanjian tertulis sudah termasuk pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga, dalam hal kontrak atau perjanjian tertulis tidak menyebutkan nilai kontrak atau perjanjian tertulis tersebut termasuk pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
PPNBM dibebaskan atas impor dan penyerahan. Yang pertama, kendaraan bermotor, kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan pengangkutan umum. Yang kedua, kendaraan protokol kendaraan. Yang ketiga, kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau Polri. Yang keempat, kendaraan patroli TNI dan Polri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.